Kasus kelaparan di Yahukimo, Papua Pegunungan yang belakangan ini terjadi jelas mencoreng nama baik Indonesia yang diagungkan sebagai negeri lumbung pangan. Bagaimana tidak, situasi kekurangan pangan itu bahkan mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Bergelimpang potensi pertanian dan kelautan, seharusnya masalah kelaparan di Indonesia dapat mudah teratasi. Namun, faktanya, dalam 3 tahun terakhir, Indonesia masih menjadi negara dengan angka kelaparan tertinggi se-Asia Tenggara. Menurut data Food and Agriculture Organization, sebanyak 5,9% dari total penduduk Indonesia mengalami kelaparan, atau sebesar 16,2 juta penduduk Indonesia mengalami ketidakcukupan pangan pada periode 2020 sampai 2022. Fakta itu terdengar miris dan bertolak belakang ketika melihat pemberitaan yang menginfokan stok pangan Indonesia dalam kondisi aman. Barangkali memang bukan soal ketersediaannya, akan tetapi faktor distribusi dan keterjangkauan harga menjadi kunci kecukupan pangan bagi masyarakat. Tak hanya kementerian dan lembaga yang membidangi pangan, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa bahkan menginginkan adanya sinergi antara TNI, Polri, dan Kementerian Sosial. Kehadiran TNI dan Polri sangat penting untuk mengamankan akses ke wilayah Yahukimo yang dikenal rawan, sehingga arus distribusi pangan ataupun bantuan sosial dapat meluncur cepat. Nah, saya kira Menteri Sosial, kemudian polisi, TNI, ya mesti secara bersama-sama untuk memikirkan bagaimana cara menyentuh masyarakat di Papua ini dengan baik. Kalau dikatakan kelaparan, Menteri Sosial berikan laporan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden akan menginstruksikan secepatnya. Berusaha kalau memang dia kelaparan meninggal dunia, ya kita harus berjibaku untuk itu. Bencana kelaparan di Papua Pegunungan merupakan efek domino dari gagal panen dan tanah longsor di wilayah setempat. Hilangnya modal bercocok tanam membuat masyarakat gagal memenuhi kebutuhan pangannya. Pemerintah seharusnya dapat mengantisipasinya melalui penganggaran yang bersifat mitigasi. Oleh karenanya, anggota Komisi 2 Agung Widiantoro mengatakan pemerintah daerah perlu memaksimalkan peran politik anggaran bagi orang asli Papua. Ini tanggung jawab pemerintah daerah, bagaimana caranya memaksimalkan peran politik anggaran. Kalau sampai terdengar 23 korban jatuh, saya rasa ini satu keprihatinan besar. Ini adalah catatan keras buat teman-teman pemerintah daerah untuk komitmen bagaimana menjabarkan APBN, utamanya dana otsus. Dana otsus harus berpihak pada orang asli Papua. Komisi 9 DPR RI menilai bencana kelaparan merupakan pukulan telak bagi pemerintah Indonesia yang berambisi mendulang generasi emas. Pasalnya, angka kelaparan akan berdampak pada capaian indikator pembangunan ketahanan kesehatan. Hal itu otomatis akan mempengaruhi angka stunting serta peningkatan kualitas SDM. Saya terus terang kecewa kepada pemerintah jika kemudian sangat lambat ya meresponnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang bencana kelaparan, sudah pasti ini akan berdampak pada capaian indikator pembangunan ketahanan kesehatan kita. Apalagi pemerintah selama ini menggembar-gemborkan akan menurunkan stunting dari 21% ke 14% ya pada akhir pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Saya terus terang harus menanyakan ini kepada pemerintah gitu. Kalau kemudian anggaran terbesar itu di Kementerian Sosial dalam bentuk perlindungan sosial, seharusnya ini yang dikerjakan oleh pemerintah. Pemerintah pusat sudah membentuk daerah otonomi baru di Papua yang diharapkan mampu memberikan peningkatan ekonomi kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik. Artinya, pemerintah punya segala perangkat untuk mengurusi rakyatnya yang berada di daerah terpencil sekalipun. Dengan kata lain, pengentasan masalah kelaparan seharusnya tidak berat. Apalagi kelaparan itu terjadi di negeri lumbung pangan Indonesia.
Sungguh ironi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.